Kementerian Luar Negeri Kemenlu menyikapi kejadian Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar ruangan saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto berpidato pada KTT D8 di Kairo. Kemenlu mengklarifikasi hal tersebut, kejadian normal selama pertemuan internasional, terutama ketika kepala delegasi mengadakan beberapa pertemuan, termasuk pertemuan bilateral di ruangan berbeda. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Sumirat, melalui keterangan tertulis, delegasi Indonesia belum bisa mengomentari jadwal para ketua delegasi negara lain yang kemungkinan tidak bisa hadir secara penuh. Kemenlu memastikan Presiden Prabowo berkesempatan bertemu dengan seluruh ketua delegasi lainnya sebelum dan sesudah KTT, termasuk Presiden Turki. Khususnya, kedua pemimpin bertemu dalam suasana ramah, duduk berdekatan selama makan siang yang diadakan setelah pertemuan puncak. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama beberapa delegasi lainnya meninggalkan ruangan saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada KTT D8. Erdogan melewati Prabowo dari belakang saat keluar ruangan. Cuplikan video dari berbagai media memperlihatkan beberapa delegasi lain dari negara lain juga keluar dari ruangan. Pada KTT Negara Berkembang 8D8 ke-11 di Kairo, Prabowo menekankan pentingnya persatuan di antara negara-negara mayoritas Muslim. Ia menyoroti fakta bahwa populasi Muslim di seluruh dunia berjumlah 2 miliar orang, mewakili sekitar 25% populasi global. Prabowo menggarisbawahi pentingnya kerjasama yang erat dan suara yang bersatu di tengah konflik internal yang lazim terjadi di banyak negara Muslim. Beliau menyatakan, kita harus berupaya membangun kerjasama yang erat di antara kita. Kita harus berjuang untuk satu suara dan menahan diri dari perpecahan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang khusus KTT D8 ke-11 yang digelar di Istana Kepresidenan Ibu Kota Administratif Baru, Kairo, Mesir, Kamis 19 Desember tahun 2024 waktu setempat. Prabowo menyatakan penyesalan yang mendalam atas konflik yang sedang berlangsung di negara Muslim, khususnya di Sudan, Libya, dan Yaman. Ia menegaskan, konflik-konflik tersebut menghambat upaya kolektif untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dia menunjukkan kehadiran para pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim di Libya dan Yaman, menimbulkan pertanyaan tentang kapan konflik ini akan berakhir dan bagaimana konflik tersebut dapat diatasi untuk membantu rakyat Palestina. Jika kita bertengkar satu sama lain, Prabowo mengungkapkan keprihatinan yang mendalam. Selain itu, Prabowo menggarisbawahi bahwa persatuan tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik internal, tetapi juga penting untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, Prabowo mendesak negara Muslim, termasuk anggota D8, untuk tetap mengetahui situasi yang ada dan berkolaborasi secara efektif. Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, tapi saya mohon persatuan, kerjasama, dan bagi kita, negara Muslim, untuk memahami kejadian yang sedang terjadi, tegas Prabowo. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Dukungan kalian berarti banget buat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih semuanya.